Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian berpikir bagaimana Islam bisa menyebar begitu damai dan luas di tanah Jawa yang kaya akan budaya Hindu-Buddha? Jawabannya ada pada 9 wali yang luar biasa yang kita kenal sebagai Wali Songo. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah salah satu tokoh sentral mereka, seorang guru para wali, yaitu Sunan Ampel. Siapakah beliau sebenarnya? Dan bagaimana metode dakwahnya yang begitu lembut, mampu menaklukkan hati masyarakat Jawa? Yuk, kita cari tahu bersama. Kisah kita dimulai dari seberang lautan, di negeri Champa, yang kini merupakan bagian dari Vietnam dan Kamboja. Di sanalah lahir seorang pangeran bernama Raden Rahmat, putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik, dan seorang putri Raja Champa bernama Dewi Chandrawulan. Sejak kecil, Raden Rahmat sudah menunjukkan kecerdasan dan akhlak yang mulia. Ia tumbuh dalam lingkungan agamis yang kuat, belajar ilmu-ilmu Islam langsung dari ayahnya. Takdir membawanya untuk mengikuti jejak sang ayah, menyebarkan ajaran Islam, namun tujuannya adalah sebuah pulau yang jauh di seberang samudra, yaitu Pulau Jawa. Sekitar tahun 1443, Raden Rahmat tiba di pesisir utara Jawa, tepatnya di wilayah Kerajaan Majapahit. Kedatangannya disambut baik oleh Raja Brawijaya V, yang saat itu masih memegang tampuk kekuasaan. Sang raja bahkan memberikan Raden Rahmat sebidang tanah di daerah Ampel Denta, yang sekarang kita kenal sebagai bagian dari kota Surabaya. Disinilah Raden Rahmat memulai babak baru dalam hidupnya dan sejarah penyebaran Islam di Jawa. Beliau mendirikan sebuah pesantren yang menjadi cikal bakal pusat pendidikan Islam pertama di Jawa Timur. Dari sinilah beliau mendapatkan julukannya Sunan Ampel, yang berarti pemimpin atau guru yang dihormati di daerah Ampel. Apa yang membuat dakwah Sunan Ampel begitu istimewa? Jawabannya adalah pendekatannya yang sangat bijaksana dan penuh toleransi. Beliau tidak datang untuk menghancurkan budaya yang sudah ada, melainkan membaur dan menyempurnakannya dengan nilai-nilai Islam. Beliau sadar betul bahwa masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh tradisi dan adat istiadat mereka. Oleh karena itu, Sunan Ampel memperkenalkan Islam secara perlahan, melalui akulturasi budaya yang cerdas. Ia tidak mengharamkan tradisi selamatan atau upacara adat lainnya, tetapi justru memasukkan doa-doa dan ajaran Islam ke dalamnya. Dengan cara ini, Islam terasa lebih akrab dan mudah diterima, bukan sebagai sesuatu yang asing dan mengancam. Salah satu ajarannya yang paling terkenal dan masih relevan hingga hari ini adalah Moh Limo. Ini bukan sekadar 5 larangan, melainkan sebuah filosofi hidup untuk memperbaiki moral masyarakat. Moh Limo berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tidak mau 5 hal. Pertama, moh main atau tidak mau berjudi. Kedua, moh ngombe atau tidak mau minum minuman keras. Ketiga, moh maling atau tidak mau mencuri. Keempat, moh madat atau tidak mau mengisap candu atau narkoba. Dan kelima, moh madon atau tidak mau berzina. Ajaran sederhana, namun mendalam ini menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Sunan Ampel mengajarkan bahwa menjadi seorang muslim yang baik berarti menjadi individu yang baik bagi lingkungannya. Pesantren Ampel Denta yang didirikannya berkembang pesat. Murid-murid datang dari berbagai penjuru Nusantara untuk menimba ilmu darinya. Sunan Ampel bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan mencetak kader-kader dakwah yang tangguh. Banyak dari murid-muridnya yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam. 2 di antaranya bahkan menjadi anggota Wali Songo generasi berikutnya, yaitu Sunan Giri dan Sunan Bonang, yang tak lain adalah putra kandungnya sendiri. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Sunan Ampel sebagai seorang pendidik dan guru. Beliau adalah pusat dari jaringan dakwah Wali Songo, seorang arsitek yang merancang penyebaran Islam yang damai di tanah Jawa. Selain melalui pendidikan dan ajaran moral,
Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan sosial dan politik. Beliau menjalin hubungan baik dengan para penguasa lokal, termasuk Raja Majapahit. Kebijaksanaannya membuatnya dihormati, bahkan oleh mereka yang belum memeluk Islam. Sunan Ampel juga berperan penting dalam pendirian Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Beliau adalah salah satu tokoh yang mendorong Raden Patah, putranya dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, untuk mendirikan kerajaan tersebut setelah Majapahit mulai mengalami kemunduran. Ini adalah langkah strategis yang memastikan dakwah Islam mendapatkan dukungan politik dan menjadi kekuatan baru yang menaungi masyarakat. Peninggalan Sunan Ampel tidak hanya berupa ajaran, tetapi juga fisik. Masjid Agung Ampel di Surabaya yang dibangun di sekitar area pesantrennya hingga kini masih berdiri megah dan menjadi pusat ziarah bagi umat Islam dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Arsitektur masjid ini menunjukkan perpaduan yang indah antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam, mencerminkan metode dakwah beliau yang akulturatif. Berziarah ke makam Sunan Ampel yang terletak di kompleks masjid ini serasa menyusuri kembali jejak sejarah perjuangannya yang luar biasa. Aura spiritual dan kedamaian begitu terasa di tempat ini, mengingatkan kita pada sosok ulama besar yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan cahaya Islam. Kisah Sunan Ampel mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya kebijaksanaan, kesabaran, dan toleransi dalam berdakwah, tentang bagaimana ajaran Islam yang luhur dapat menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Beliau adalah teladan sempurna seorang pendakwah yang memahami betul kondisi masyarakatnya dan menggunakan pendekatan yang paling menyentuh hati. Warisannya, Moh Limo, tetap menjadi pedoman moral yang relevan untuk kita semua di zaman modern ini, untuk menjauhi perbuatan yang merusak diri dan masyarakat. Itulah sedikit dari kisah agung Sunan Ampel, sang guru para wali dan arsitek dakwah Islam di tanah Jawa. Perjuangannya membuktikan bahwa menyebarkan kebaikan tidak harus dengan kekerasan, tetapi bisa dengan kelembutan, kearifan, dan cinta. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan meneladani semangat dakwah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Tokoh mana lagi yang ingin kalian bahas? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.